sekali. langsung besar. Wah, peminatnya banyak. Langsung ya kita bisa mengalahkan dari ekstra-ekstra yang lain. Ini aplikasi belajar langsung, praktek langsung. Iya, betul. Langsung bisa terbang. Justru anak-anak yang tertarik kan di situ gitu Iya, ya. Kalau banyaknya bikin sendiri, Malah bikin sendiri. malah diajari membuat malah. Oke, Smart Group ini mengajari cara membuatnya. Iya, Gitu, sama sampai ya. Paling beli Gotri ini ya paling. Nje. sama styrofoam ini. Iya, bahan-bahannya aja. Ya dan misalnya kalau mau kita beli ini nggak masalah. Nanti kita belajar bareng. Kita kasih apa ya untuk caranya membuat pesawat supaya terbangnya bagus gimana seperti itu, Om. Karena pada dasarnya ini kan merangsang naluri dasar anak-anak ya, bermain kan gitu. Betul. Gitu. Apalagi pesawat, wah semua anak pasti suka. Saya aja udah tua gini suka. Kok Martin, image-nya gimana kok? Ketika orang, oh ya kamu hobinya apa? Oh saya hobinya aeromodeling gitu. Begitu mereka nyebut aeromodeling gitu, yang terlintas di benak kepala kok Martin apa? Oh, cerdas. Satu cerdas, yang kedua dari Jalan AM Sangaci 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum Sun Lovers dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali saya Budi Utomo kembali hadir menjumpai Anda pada hari ini, hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023. Dan di luar tadi panas banget ya udaranya. Saya langsung masuk ke studio karena AC-nya lumayan dingin ya. Tapi apapun itu, saya berharap Anda tetap dalam kondisi sehat dan tentu saja siap untuk menyimak perbincangan kami pada malam hari ini. Dan senang sekali ya, pada malam hari ini istimewa ya, seperti lagunya tadi, pesawat. Kita akan ngomong tentang pesawat nanti seperti apa. Pokoknya seru deh ya. Oke, seperti biasa ya, Anda juga bisa berpartisipasi Star Lovers di nomor WA kami 0818-621-013. Silakan bertanya-tanya. Hadiahnya pesawat loh. Keren kan? Baru kali ini loh. Fun with Business hadiahnya pesawat gitu. Boeing berapa, Bang? Ya, dan juga Anda bisa mengakses acara ini di live streaming kami di www.starjogja.com, dan juga Anda bisa mengakses di channel YouTube kami di Star Jogja FM. Ya, kita ketemu lagi pada acara Fun with Business. Ya, Star Lovers, ketika kita mencoba untuk mencari narasumber, kadang-kadang ide ini secara tidak sengaja muncul ya dari sesuatu yang sangat namanya Pak Budi main bentek ya, Pak. yang sangat accidental gitu ya. Saya nggak menyangka ya bahwa ternyata oh ya sekarang mereka hadir di sini. Ini teman-temannya anaknya Pak Budi tuh. Jadi gini kok ceritanya ya kok ya. Waktu pandemi kemarin ya, heboh-hebohnya pandemi, karena kita nggak bisa beraktivitas banyak, ini saya sama anak saya jalan-jalan gitu. Nah kebetulan ini Mas narasumber ini asik bermain pesawat ya, aeromodeling ya, dan si anak saya ini Nara nggak mau pergi gitu, Pak nonton dulu dong gitu. Dari situlah kita berkenalan ya, karena pada dasarnya kita ini tetangga sebenarnya, cuma kan nggak pernah ketemu gitu ya, karena sama-sama sibuknya. Nah dari situ saya tahu ternyata ini tidak hanya sekedar hobi ya, makanya terus oke, ayo kita berbagi inspirasi di sini ya. Oke. Ya, Star Lover, saya kenalkan dulu siapa ini narasumber yang membawa pesawat ke sini. Parkir di mana Pak Budi? Sedeng ya. Ya, ada Mas Rahmat Wibowo. Ya, Assalamualaikum Mas Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada Mas Dili. Iya. Oke, bukan Dirli ya. Bukan, Dili. Dili. Timur. Bukan timur. Ya, oke. Mas Dili juga sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Ya, dan ini informasinya lengkap ya pada malam hari ini juga. Sahabat saya, guru saya ya, selalu ada dimanapun saya berada. Lebay banget ya kok ya. Ada Ko Martin ya. Pesawatnya nggak dipanggil Pak Budi. Ada pesawat juga. Oke. Oh, dan juga ada Mas yang di belakang. Marfan. Mas Marfan. Assalamualaikum Mas.
Ya. Pesawatnya Oke. pegang Pak Budi dulu, Pak. Oke. Ya. Nah, ya saya tadi ngomong tentang pesawat. Ini salah satu pesawat ya. Di antara sekian banyak pesawat yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Rahmat dan Mas Dili dari Smart Group ya. Iya. Nah, ini saya mau menggali dulu Smart Group itu kenapa namanya Smart gitu ya. Dan saya mikirnya kemarin tuh Smart Group itu semacam apa kok namanya bimbingan belajar. Karena dulu ada yang mirip-mirip seperti ini gitu. Tapi sekolah pilot. Atau jangan-jangan atau sekolah pramugari misalnya seperti itu. Nah, Smart Group ini apa ini? Oke. Terima kasih Om Budi. Sebenarnya memang benar berawal dari Smart Group itu berawal dari Smart Extra yang dulunya bimbingan belajar. Oh gitu. Ya. Oh memang benar bimbingan belajar. Betul. Kita ada teman ya namanya Pak Guntoro, dia pemilik dari Smart Gama. Ya. Nah, kita berusaha untuk ya ingin ikut mendirikan suatu bimbel. Tapi kita harus di luar Jogja mendirikannya. Ya. Itu di Klaten. area Klaten waktu itu. Ya. Tapi berjalannya waktu kelihatannya untuk bimbingan belajar itu minat dari siswa-siswa di Klaten itu kurang. Seperti itu. Nggih. Iya. Ibaratnya kita diberikan gratis lah untuk bimbingan belajar tetap nggak bisa. Itu. Iya. Ibaratnya kalau kita jualan itu nggak laku. Nah, makanya putar otak ini gimana supaya bisa tetap eksis ya seperti itu. Itu ada tutor yang ahli matematika sama fisika. Ya. Itu ahli sebenarnya di bidang air modeling ini. Itu berawal dari situ. Dari situ kita selalu diskusi gimana caranya kita kembangkan. Lihat kita coba masuk ke sekolah-sekolah demo-demo dengan pesawat yang sederhana. Yang pertama pakai glider pemula. Ini ya, ini namanya glider pemula. Glider pemula, Oke. iya betul sekali. Ya, Starlover ini loh, kalau bisa lihat ya pesawatnya seperti ini. Iya. Ini Sangat bisa dibikin sederhana. sendiri, sangat sederhana, tapi bisa terbang gitu. Ya, betul. Nggih. Kurang kanan, Pak. Oh, kurang kanan ke sana. Kanan ke kiri. Iya. Pak. Kiri. Ini, Turun lagi, ini turun dia. dikit. Nah. Kok saya yang lihat Nah, emang itu di zoomnya ke wajahnya, Pak Budi. ini ya Betul pesawat sekali glider ya, untuk pemula. pertama kali untuk anak untuk belajar di glider pemula. Iya. Nah, yang serunya kan nanti diajarin mulai dari motongnya, bukan jadi seperti itu. Iya, itu betul. dia Ya, gitu. itu semuanya ada ukurannya, ada rumusnya sebenarnya. Ya. Jadi teman tadi yang ahli matematika, ahli fisika ini ternyata dia juga ahli di Ahli bidang aeromodeling. aeromodeling, Oh, ya. gitu. Muncullah ide itu. Ya, untuk kita kembangkan. Ya. Ya, ibarat kita jualan yang malah laku Ya. di sekolah-sekolah itu malah air modelingnya daripada bimbelnya. Oh iya, anak-anak suruh belajar. Betul, Berantem dulu sama orang tuanya kalau suruh belajar. Tapi begitu, ayo kita bikin pesawat. Ya, langsung gitu. betul sekali Om, seperti itu. Nggih, betul. Ya, ya. Oke, dan akhirnya muncullah ini ya ide Ya. untuk membuat ekstrakurikuler. Kurikuler ya, seperti Gitu. itu. Dengan peralatan dengan sederhana lah. Pesawat yang kita ya F1 ya, Ya. yang non elektrik, yang glider pemula, glider mastek sama laberpolek, tapel jet itu aja. Ya. Kita terbangun di sekolah, antusias pertama kali kita di Mujahidin ya Wonosari itu Rame sekali. langsung besar. Wah, peminatnya banyak. Langsung ya kita bisa mengalahkan dari ekstra-ekstra yang lain seperti Ini aplikasi belajar langsung, praktek langsung. Iya, betul. Langsung Itu bisa ya. terbang. Justru Iya. anak-anak yang tertarik kan di situ gitu Iya, ya. Kalau betul. misalnya ya ini mungkin pesawat, ada juga yang cooking class. Kalau anak diceritain aja, oh ya bikin misalnya bikin Ini makanan. enaknya rasanya. Ini cuma dari bahan ini. Tapi kalau mereka nggak praktek kan cuma bengong gitu Iya, ya. betul Dan begitu sekali. mereka, oh ya ini loh, ayo kita langsung bikin ya rame-rame kita bikin masak misalnya seperti itu. Nah ini temanya tentang pesawat gitu. ya, Nah betul sekali. Kalau Mas Dili sendiri hobi nggak sih main aeromodeling ini? Waduh, ya hobi sekali. Hobi sekali gitu. Artinya Ya, kalian ini memang mengembangkan sesuatu dari Iya. sesuatu yang kalian suka gitu ya. Kebetulan saya dulu waktu masih muda ya. Ya. Sekarang udah tua. kelihatan. Iya. Dulu awal-awal selesai kuliah tuh sempat kerja di penerbangan dulu saya di Merpati gitu. Nusantara. Gitu. Di bagian apa, Mas? Saya di passenger check-in.
gitu di Jakarta di Halim Perdana Kusuma. Terus sebelum merpati almarhum ya. Lah, terus ketemu Mas Rahmat ini dulu satu kantor dulu kan. Terus dilalahnya yaitu pengen usaha bareng Smart Gama dulu nggak bisa. Kebetulan ada tutor yang bisa seperti itu. Wah, saya seneng loh gitu. Ya sudah, makanya Mas Rahmat tekniknya saya coba masarin ke sekolah-sekolahan itu. Gayung bersambut ya, alhamdulillah sampai sekarang ini jadi eksis ini. Gitu. Kirain di bagian ekor, Pak. Bagian ujung tombaknya malah marketingnya berhubungan dengan kepala-kepala sekolah semuanya, guru, koordinator eskul itu Pak Dili. Pintu utama masuknya dari Semesta itu dari Pak Dili. Nah, sekarang sekolah mana yang pertama kali yang kalian hubungi? SD Mujahidin. SD Mujahidin Wonosari. Yang ada di Wonosari itu ya. Dan itu langsung responnya luar biasa. Alhamdulillah langsung. Wah, itu bludak gitu. Dan sekarang udah berapa sekolah yang bekerja sama dengan Smart Group? Ya, sebelum pandemi itu ada 9. Sebelum pandemi ada 9. Setelah pandemi ini ya kita ya namanya semua jasa, semua kan runtuh semua itu. Ya ini kita mulai lagi. Kemarin ada beberapa, sebenarnya sempat tidur. Sebenarnya sempat. Pantes Mas Rahmat ini tiap pagi mainnya pesawat melulu. Saya lah mikir, wah ini slow banget. Tiap pagi gitu loh. Ya, betul. Dari rumah saya kedengeran masalahnya. Itu waktu tidur itu. Terus langsung Nara bilang, itu Om Rahmat main pesawat, ayo Pak kita jalan. Gitu. Gitu. Setelah itu pandemi itu kemarin ada sempat dari Al Azhar ya Wonosari itu untuk mengisi lagi gitu loh. Kita disuruh untuk mengisi lagi untuk ekstrakurikuler yang di sana. Sebenarnya kita ya siap atau nggak siap, sebenarnya belum siap sih sebenarnya waktu itu. Tapi ya yang penting karena tim-tim kita yang dulu yang sebelum pandemi itu sudah kemana ya sudah nggak tahu. Ada yang mencari hidup masing-masing. Betul sekali. Seperti itu. Kemarin kita diskusi sama Pak Dil gimana ini. Wah, ini harus rekrut lagi nih dengan SDM baru. Wah, SDM baru kan kita harus training lagi semuanya dari nol lagi seperti itu mulainya lagi di 2022 ya. Baru 2022 kemarin mulai lagi. Pertengahan. Pak Budi mau daftar, Pak Budi. Nanti jadi cacilik meneh Pak Budi bulanane. Ini tak bocor ke ya Kak. Ini satu-satunya mainan yang bapak saya nggak mau beliin waktu itu ya. Waktu saya kecil karena mahal banget. Dulu waktu saya kecil udah ada, sebenarnya udah ada pesawat aeromodeling itu karena saya sering nonton di lapangan Denggung ya. Itu cuma ya itu saya Pak beliin itu nggak bisa. Kenapa mahal? Ya, memang terkesan air modeling itu memang mahal, tapi ada satu sisi yang nyun sewu yang diibaratkan itu kere hore ada. Gitu. Nah, itu yang saya tanyakan. Sebenarnya bukan semasa hore ya kok ya. Kere hore. Jadi sebenarnya hobi aeromodeling ini hobi yang mahal atau sebenarnya bisa diakses juga sih sama yang kere-kere tadi. Bisa Om, bisa sangat bisa sekali. Jadi kita sebenarnya ada juga klub untuk air modeling untuk belajar itu umum ya. Itu kita setiap hari Sabtu sama Minggu, Rabu tentatif kadang ada enggak. Itu boleh aja tadi. Jadi setiap orang yang mau ingin belajar nanti di situ ada komunitasnya. Nanti diajari. Nanti yang harganya yang mahal sampai yang harganya yang itu tadi. Dan kan hobiis ini kan tidak harus punya ya. Dia bisa sewa kan sebenarnya. Untuk memang pesawat mungkin ya sewanya tentu saja ada grade-nya gitu loh. Kalau udah yang mahir ya oke, yang bagus-bagus itu. Kalau yang belum mahir mungkin seperti pushbike kemarin ya kok ya, ternyata bisa sewa loh. Nah, ini bisa sewa nggak sih? Sebenarnya harganya sebenarnya bisa ditekan ya. Nek untuk persewaan itu kelihatannya saya
Belum ada. Oh, belum ada. Kalau banyaknya bikin sendiri. Malah bikin sendiri. Malah diajari membuat malah. Oke, Smart Group ini mengajari cara membuatnya. Iya, sampai ya. Paling beli Gotri ini ya paling. Nje. Sama styrofoam ini. Iya, bahan-bahannya aja. Ya dan misalnya kalau mau kita beli ini nggak masalah. Nanti kita belajar bareng. Kita kasih apa ya untuk caranya membuat pesawat supaya terbangnya bagus gimana seperti itu Om. Kalau yang itu Kerehori tadi itu satu paketnya berapaan itu jadinya? Saya siapa tahu ada kepala sekolah yang dengerin ini gitu. Oh iya siap. Kalau untuk yang glider pemula itu kan ya mungkin kalau punya barang-barang bekas misal dari styrofoam dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan. Gitu. Nggak usah beli. Belinya ya sebenarnya ya deket-deket aja sini di toko Liman kalau itu lengkap di toko Oh nggak apa-apa, ini kayaknya styrofoam ini kan gampang ya dan harganya murah juga. Satu lembar kan bisa dipakai untuk banyak pesawat. Oh iya betul. Ya, jadi saya pikir kalau untuk membuat seperti ini cost-nya ringan ya lah. Oh iya, sangat ringan banget Om. Ya, yang mahal itu ilmunya gitu. Tapi Smart Group kan bisa ya dengan budget yang mungkin tidak harus semahal yang SD tadi. Ya gitu. Siap. Supaya semua anak bisa happy ya, bisa fun dengan ini apa. Nanti yang serius nanti seminggu sekali belajar juga rupiah. Ya, Ko Martin menarik ya ya, hobi kemudian ternyata ini peluang bisnis ya. Sebenarnya ada banyak sekali hal seperti ini yang bisa digali ya ya. Tidak hanya aeromodeling ini ya Ya, tadi kan sempat ngobrol ada sampai belajar simulator pesawat pun di kantor juga ada. Iya. Ya cuman saya hari ini kalau yang ada di YouTube Ko Martin mana gitu ya, kameranya nggak cukup, saya terlalu besar nih. Karena ada pesawatnya di sini. Iya. Banyak hobi-hobi yang sebenarnya bisa dikembangkan. Ya pokoknya fun Pak. Iya betul. Yang penting kalian melakukan ini secara fun lah gitu ya. Iya betul. Oke. Nah saya belum jelas tentang Kerehori tadi. Kan belum didetailkan tadi. Kayak jadi tagline kita. Kerehori itu adalah istilah aja Om. Memang ada beberapa yang kita istilah yang di grup ya di apa yang namanya ya klub air modeling kan biasanya orang-orang lihat kok itu kesannya mahal, harganya mahal. Iyalah. Nah, tapi kalau kita mau datang, ya kita, diskusi lah. Nanti kita ibaratnya kita carikan bahan-bahan atau yang murah-murah itu loh Om, yang sesuai dengan koceknya masing-masing gitu loh. Memang semuanya itu memang dari impor ya, dari Cina. Yang kita datangkan ya. Kita nanti bisa online itu kan berbagai macam ya, kita pilih harganya yang paling murah dan sebagainya, nggak harga yang branded. Kalau memang yang mahal banyak juga. Ya, mungkin kalau yang mahal itu yang build up gitu ya. Iya betul. Yang pabrikan. Pabrikan. Nah, kalau kita bikin sendiri, ya oke, mestinya kita bisa impor. Tapi kan body pesawat ini bisa buat sendiri ya. Nah, sesuai dengan rakitnya. Nah, kalau boleh saya tanya nih, kira-kira kami ya yang pengen lah misalnya menekuni hobi baru di bidang aeromodeling ini, kami harus menyediakan berapa duit nih untuk membuat satu pesawat yang layak lah untuk masuk ke satu komunitas lah gitu loh. Oh iya, siap. Kalau untuk layaknya ya sebenarnya untuk segmennya beda loh Pak Budi, ini hobier. Kalau hobier tadi tuh bisa berapa jutaan. Iya. Karena ada yang murah tadi kan gitu. Ya. Kalau untuk yang F3 ya untuk pesawat elektrik ya dengan baterai ya paling murah itu ya mentok-mentok ya tetap di 2 jutaan. 2 juta itu udah dapat ya, udah dapat pesawat. Dan udah nggak malu lah kalau mau gabung dengan. Nah, Smart Group ini juga memfasilitasi kan gini. Selama ini kan masih dalam tingkat pelatihan di sekolah-sekolah gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan kan juga banyak perorangan, saya pengen belajar dong gitu. Kalian tampung nggak mereka ini? Iya. Nah, ada gitu. kelas tertentu nggak? Nah itu loh. Iya.
kelas tertentunya kita kan buka di kantor Om. Oh di kantor, jadi orang bisa datang ke sana. Boleh sekali. Harinya? Itu harinya menyesuaikan Iya, Om. menyesuaikan. Oh belum ada rutin gitu toh? Belum ada. Oh nggak ada kelas rutin, misalnya satu kelas berapa orang? Misalnya Belum gitu. ada. Karena kita fokusnya itu baru kita sekolah-sekolahan ke sekolah-sekolahan seperti itu. Tapi kalau ada dari privat istilahnya privat gitu itu ya. kita malah menyesuaikan dari yang mau ikut ke kantornya itu. Seperti itu yang datang ke kantornya. Oke, kalau misalnya saya sebenarnya pengen sih, cuma karena saya nggak tahu gimana caranya. Oke, saya cari temen supaya menjadi lebih murah lah. Pelatihannya menjadi lebih murah. Membuat grup misalnya 10 orang kan gitu ya. Terus nanti bisa mentor ini datang ke tempat kami gitu. Bisa juga. Nah, bisa sekali. nah gitu ya. Bisa. Dilatih di situ, kemudian juga dibantu gimana caranya supaya mendapatkan tadi ya spare part yang murah. Iya. Materinya siap. Termasuk maintenance gitu Ya, ya. siap. Iya betul. Gitu. Sebenarnya untuk alat-alat bahan elektrik juga ada yang second juga kok. Ya nggak harus baru. Second bagus. Nanti kita ada komunitas itu nanti mau beli, ada yang jual beli di situ. Nanti second misalnya mau yang Korehere itu bisa ya. Belinya yang secondnya itu aja. Nggak usah harus baru. Yang penting bisa normal, berjalan normal. Kita pasangkan di pesawat bisa terbang aja seperti Nah itu. ini yang menjadi inspirasi adalah bahwa ternyata selain juga Smart Group ini melayani atau membuka program pelatihan atau ekstrakurikuler di sekolah, sebenarnya ini juga bisa melayani para hobiis yang mungkin mereka pikir aduh kayaknya enggak deh udah ngebayangin kalau hobi di bidang ini pasti mahal. Ternyata ada solusi yang lebih murah. Iya betul. Kok Martin, image-nya gimana kok ketika orang kamu hobinya apa? Oh saya hobinya aeromodeling gitu. Begitu mereka nyebut aeromodeling gitu, yang terlintas di benak kepala kok Martin apa? Cerdas. Satu cerdas, yang kedua mahal nggak kok? Ini bisnis mahal nggak? Bergengsi ya. Gengsi jelas ya. Dan pasti mahal ya kok ya. Kesannya kan murah karena bisa terbang. Karena bisa terbang nggak murah. Gitu ya. Nah artinya bahwa sekarang terbuka ya. Moga-moga ini para Star Lovers ini yang ada di dimanapun mereka berada sekarang ini ya. Ternyata. Jadi kelingan zaman dulu tuh ada majalah itu. Ya, Angkasa. Angkasa ya. Angkasa ya. Langsung. Habis itu nanti ada dalamnya ada contoh-contohnya, bisa beli, bisa dipesan sendiri gitu, terus dirakit sendiri gitu. Ya, gitu. Saya juga seneng majalahnya, seneng posternya. Ya, oke. Menarik ya. Oke, Star Lovers, sekali lagi silakan kalau Anda tertarik untuk bertanya tentang ini ya, Smart Group ini, khususnya yang di bidang aeromodeling ini, atau mungkin juga ada di antara Anda ada yang guru, ada yang kepala sekolah yang tertarik ya, bisa nanti bertanya-tanya. Siapa tahu nanti ini sesudah acara siaran ini ya ada keberlanjutannya. Monggo, nggak apa-apa ya. Kita memfasilitasi. Fasilitasi. Ya. Oke, Ko Martin mau kemana? Nah, sekolah ya. Ini dari kan tadi waktu kita ngobrol-ngobrol kan masih SD gitu ya. Nah, sebenarnya apakah ini hanya dikhususkan untuk anak-anak SD atau bahkan mungkin tingkat SMP, SMA gitu? Oh ya. Sebenarnya aeromodeling itu tidak mengenal usia, Om. Untuk semuanya kalau hobi ya, kalau dia menggemari semua usia bisa masuk semua. Yang pertama. Tapi kalau untuk pelatihan ini kita mulai mungkin di SD kelas 3 ya sebenarnya pasnya sampai SMP, SMA seperti itu. SMP, SMA juga bisa. Iya, bisa. Okay. Karena pada dasarnya ini kan merangsang naluri dasar anak-anak ya, bermain kan gitu. Betul. Gitu. Apalagi pesawat, semua anak pasti suka. Saya aja udah tua gini suka. Ya betul-betul gitu sekali. ya. Dan ini ternyata bisnis peluang bisnis tersendiri yang bisa digarap sebenarnya gitu ya. Oke, ya. Kita bahasnya nggak selesai-selesai ya kok ya. Kayaknya menarik banget nih pembicaraan pada malam hari ini ya. Ya Mas, ini sebelum kita lanjutkan ya, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Kita jawab dulu ya. Oke, yang japri ke saya tetap saya jawab kok.
Ya, Mbak Devi yang ada di Jogja Utara. Wih, kayak ponakan saya tuh. Jangan-jangan ponakannya Mas Dili. Iya. Dari mana dia tahu nomor saya? Ya, oke. Bagaimana Pak Budi? Ya, anak saya cewek. Oh, ternyata dia udah punya anak gitu. Oh. Pantas enggak sih? Pantas enggak sih menggeluti hobi di bidang aeromodeling ini? Oh, Cewek. siap. nggih. Siap. Untuk apa ya? Hobi itu sebenarnya nggak kenal usia dan nggak kenal gender ya. Oh gitu. Ya, Gitu. semuanya masuk. Yang penting kalau memang itu senang ya udah dengan apa ya hobinya atau apa semuanya bisa masuk Om. Ya. Ya, nggak kenal. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Untuk yang cewek-cewek pengen belajar itu juga gitu. Boleh. Kan. Ya, mungkin karena ya, Malah daya tariknya lebih lebih bagus lah Ya. gitu loh, Tertantang. bervariasi ya dari seperti itu. ya karena menerbangkan pesawat aeromodeling ini kan seperti kita nyetir gitu ya. Kalau saya Iya. lihat seperti nyetir lagi nyetir apa ya, atau bahkan jadi pilot gitu loh. Iya. Saya ngelihat aja kadang-kadang tegang gitu. Aduh, jangan-jangan nanti pesawatnya Nyungsep. Aduh, nanti kalau rusak gimana? Saya udah pas-pas Iya. gitu. Nah, mungkin ya kalau sifat perempuan kan lebih hati-hati gitu. Wah, Mungkin halus ya. Iya, gitu. perasaan ya. Ya, jadi mungkin lebih ini ya lebih ini dibutuhkan keberanian kan, seperti kalau saya lihat itu kan Mas Rafat kalau main langsung gitu. Dibutuhkan keberanian untuk, bagaimana supaya saya bisa cepat manuver gitu. Misalnya kan udah mau nyentuh daun misalnya gitu. Oh, dia harus cepat-cepat. Ya, saya gitu. Ya, sebenarnya itu Nah, biasanya perempuan kan refleksnya Oh, seperti ini kan. Ya, saya nggak merendahkan perempuan, tapi mungkin laki-laki lebih cepat gitu loh bereaksi gitu. betul sekali. Ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting itu jam terbangnya aja Om. Latihan. Nah, gitu ya. Sebenarnya itu walaupun tuh cewek atau cowok, kalau itu memang nanti dilatih setiap saat dia menerbangkan terus ya setiap hari atau setiap dia ada waktu luang belajar. Tapi jangan khawatir. Sebelum masuk yang ke sebenarnya itu nanti ada simulatornya dulu. Oh, pakai gitu. komputer atau PC, laptop itu Iya, supaya kalau nerbangnya kalau yang pakai sebenarnya nanti terbang jatuh rusak. Wah, itu mahal habisnya banyak ya kan? Seperti itu. Anda pakai simulator beberapa kali terbang jatuh tuh nggak masalah. Nah, itu nanti kita uji di situ. Memang ada sedikit mental ya kalau keberanian untuk mengendari pakai remote control itu memang harus ada keberanian. Kalau memang agak takut-takut ya memang nggak jadi ya jangan. Lagian itu kan ada berapa panel yang mesti dikuasai ya, tangan kiri tangan kanan gitu. Betul sekali. Ya, kalau misalnya tidak bisa bekerja cepat gitu loh, maksudnya tidak bisa jam terbang berreaksi cepat gitu. Betul. Ya itu betul jam sekali. Terbang, ya. Jam terbang, Ya, latihan aja setiap ada waktu luang untuk latihan. Kalau memang itu ingin menggeluti air modeling, latihan. Seperti itu Om. Gitu ya Mbak Devi, jadi jangan khawatir ya. Betul Misalnya anaknya sekali. perempuan kalau pengen belajar air modeling nggak masalah gitu. Jam terbang ya. Jadi istilah jam terbang ini benar-benar ada ya. Jam terbang. Kulinan. karena memang diterbangkan. Iya betul. Ya sedikit-sedikit yang penting jam terbangnya ini benar-benar jam terbang. Betul. karena memang pesawatnya yang diterbangkan. Oke. Ya, Mas Tono. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oh, ya. siap. Saya kok agak awang-awangan ya dengan hobi ini. Mahal nggak sih? Oh, tadi kita udah diskusi ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini terlambat ini tadi Mas. Mas Tono yang ada di Bantul, halo. Tadi kemana aja nih? Besok jangan diulangi ya. Makanya nggak berani ngirimnya ke Capri saya. Tanya dulu yang tadi itu. Ini seru nih kosakatanya tadi. Siap. Sebenarnya untuk semuanya yang di bidang semuanya otomotif ataupun di bagian air modeling dan sebagainya itu ada bagiannya yang sewu tingkat atas, menengah sampai yang middle yang paling bawah. Tergantung kita pemilihan bahan aja yang kita mau pakai dan sebagainya. Misalnya kalau mau paling murah ya pakai barang-barang bekas itu lebih sangat menekan. Beli pakai pakai spare part yang second seperti itu bisa. Dan juga ada yang semuanya itu ada yang juga namanya kelas-kelasnya juga.
kalau untuk air modeling misalnya kelas yang harganya untuk middle ya pasti mahal, ada yang setengah, ada yang paling lower juga ada, bermerek-merek ada semua di. Gitu ya. Ya kalau mahal dan tidak itu mungkin relatif ya. Ya betul sekali. Ya, tapi yang jelas ada alternatif. Alternatif dari yang kere hore sampai yang tingkat spesial atau yang elegan ya, seperti itu ada. Dari yang murah sampai yang mahal. Ada. Iya, begitu ya. Jadi yang dari yang kere sampai ke tingkat sultan. Ya, betul. Tingkat sultan. Iya, betul sekali. Sultan ya. Iya, oke. Gitu Mas Tono ya. Jadi jangan khawatir. Ini pertanyaan ini juga berhubungan dengan apa yang pernah saya alami. Sebenarnya batas antara ini mainan sama ini sebenarnya untuk hobi aeromodeling itu sejauh mana sih? Contohnya seperti ini. Di mall-mall itu kan dulu sempat dijual ya beberapa pesawat helikopter atau apa yang harganya mungkin 200, 300 gitu ya. Saya pernah beli juga sih, tapi begitu terbang langsung berantakan gitu. Nah, ini sudah masuk ke ranah itu belum? Maksudnya ini sudah masuk ke kategori aeromodeling atau itu baru tingkat mainan anak-anak aja kan gitu. Memang ada dua ya. Kalau untuk tingkat aeromodeling ini atau tingkat pesawat itu, yang pertama untuk bagian toys ya, toys untuk mainan. Memang kalau toys itu supaya anak itu ya bisa menerbangkan sangat mudah sekali. Mungkin dengan remote yang sederhana, tapi dia bisa menerbangkan baik. Itu yang simpati toys yang ya kalau dibilang harganya sekitar 400 ribuan ke bawah. Itu toys, tingkat toys ya. Tapi yang agak lebih up lagi, yang tingkat profesional atau yang sebenarnya itu ya di sekitar 1 jutaan seperti itu. Iya, kalau untuk harganya. Gitu ya. Jadi kalau untuk pemula yang kira-kira takut gitu ya, mulai dari toys juga boleh, apa-apa ya, untuk melatih aja gitu ya, untuk melatih kepekaan gitu. Betul karena sekali. Menerbangkan itu kan juga butuh kepekaan kan? Betul, refleks. Refleks itu dia. Nah, itu loh kok yang dibahas tadi jam terbang. Refleksnya ini loh. Ternyata waktu saya beli saya nggak ancang-ancang dulu. Jadi langsung saya terbangkan dan langsung jatuh. Dan langsung hancur helikopter saya. Gitu ya. Respon sama refleksnya. Betul ya. Gitu ya. Tadi siapa? Mas Tono ya. Mas Tono misalnya takut untuk membeli yang mahal atau yang untuk tingkat profesional, yang toys dulu nggak apa-apa, sekedar untuk melatih refleks tangan gitu ya. Apalagi kalau kita mainnya pakai remote kan gitu ya. Itu dulu, baru nanti kalau udah oke, ya bolehlah coba-coba yang beli yang second tadi. Gitu ya. Betul sekali. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya dari Isbul Muflihin dari Kota Gede. Halo, selamat malam para narasumber. Aku mau nanya, kalau anak-anak mau belajar itu harganya berapa? Dan kalau anak-anak mau belajar itu membutuhkan berapa hari? Dan waktunya berapa jam? Terima kasih. Selamat malam, mohon dijelaskan. Oke. Kalau di Mas Isbul. Untuk anak-anak nanti bisa belajar ya. Dari kita kan eskul ya. Eskul itu 16 kali pertemuan ya. Kalau kita 16 kali pertemuan dalam 6 bulan. 1 semester berarti. 1 semester ya. Itu akan mendapatkan 3 pesawat yang akan kita latihkan. Seperti itu. Mungkin 1 pesawat sekitar 16 bagi 3 aja. Sekitar 4 atau 5 kali pertemuan. 5 kali pertemuan. Untuk 1 pesawatnya. Nanti kita ajarkan cara membuatnya, cara memotong. Pertama memotong dulu bahan, cara merakit, setelah itu cara menerbangkannya. Seperti itu. Tapi kita bimbing semua sampai mencarikan pesawat itu terbangnya bagus. Seperti gitu. itu. Dalam 1 semester ini levelnya sampai apa? Jadi kan ini kan untuk leader pemula gitu ya, mungkin baru masuk gitu ya ini. Terus kemudian sampai akhir mereka bisa ngapain aja sampai 1 semester itu? 1 semester nanti dia bisa buat sendiri dengan imajinasinya masing-masing ya, dengan bentuk yang mereka sendiri yang buat. Oh gitu ya. Dan mereka sudah tahu teorinya. Teorinya ya. Teori apa namanya? Itu dinamika ya, betul, aerodinamikanya. Jadi kalau misalnya sayap kok seperti ini gitu ya, mereka udah tahu hitungannya gitu. Ya,
ada ukurannya, untungannya. Oh, gitu. Nanti untuk sayap tuh dibengkok, itu namanya dihedral supaya terbangnya itu landai ya, tapi tidak bisa manuver seperti itu. Terbangnya gitu. bisa santai, bisa apa ya namanya itu tenang. Itu kalau layang-layang diganceng ya. Oh iya benar sekali, benar Om. Benar diganceng ya. Tahu Martin tahu nggak diganceng? Buatan Bang. Berarti nggak pernah main layang-layang nih, ketahuan. Tapi sulit manuver itu kalau itu. Jadi itu kok layang-layang itu dikasih benang ya, di sayapnya itu dihubungkan dengan benang supaya dia agak bengkok gitu. Terbangnya memang asik ya, pelan gitu, tapi tidak bisa untuk manuver, dan biasanya itu tidak untuk aduan gitu ya. Betul sekali. Sekadar untuk terbang gitu. Anteng ya. Anteng gitu. Kalau yang aduan kan harus gampang untuk manuver disilang ya. Disilang itu ya. Bukan disilang. Apa? Ya dibengkokin gitu loh. Dibengkokin dengan benang kok gitu loh. Supaya terbangnya tuh dia tenang gitu. Terus biasanya dikasih ekor yang panjang kan gitu ya. Jadi memang yang dicari adalah dia hanya demo bagusnya layang-layang itu. Jadi bukan untuk aduan gitu ya, gitu. Pesawat juga ya sama seperti itu. Oh gitu ya. Jadi pesawat aduan juga. Nih untuk aduan enggak. Cuma ada manuver akrobatik aja. Berarti muter-muter, belok kanan, rolling, langsung puter. Pesawatnya sudah diganceng juga ya tadi ya. Ya nek kalau namanya istilahnya apa tadi? Dihedral kok. Kalau pesawat sayapnya itu ditekuk. Nah, V itu seperti huruf V itu. Iya, sebenarnya teorinya sama dengan layang-layang di ya, sama aja sebenarnya. Cuma kalau ini sayapnya aja gitu. Supaya terbangnya ya anteng gitu tadi. Bisa tenang. Iya. Oke, gitu ya, Mas Tono. Ya tadi pertanyaan Mas Tono ya, yang takut mahal tadi ya. Ya ini ada Putri Hastuti, bu ibu-ibu loh ini. Ibu Putri Hastuti ini dari Purworejo. Masya Allah. Dari Purworejo hadir, nyimak saja. Salam sehat selalu dan sukses selalu menyertainya. Oke, Bu Triastuti mungkin cucunya ya, kalau pengen belajar pesawat ya, membuat pesawat ini mungkin bisa jadi ya. Kenapa tidak ya di Purworejo gitu ya? Insya Allah kita nanti ekspansi ke sana. Cucu Bu Triastuti umurnya berapa? Gitu loh. Udah SD atau belum? Kalau SD bisa dong gitu loh. Ya asal mungkin ada temennya atau sekolahnya mungkin yang mengajukan gitu. Bisa. Itu Bu Triastuti ya. Jadi bisa dong berpartisipasi di sini gitu. Ya, oke, makasih Bu Triastuti. Oh, cucu saya cewek katanya. Ya tadi kan udah dibahas ya, ternyata enggak ini ya tidak mengenal gender gitu ya. Enggak apa-apa Bu gitu loh. Jadi bisa. Oke, ya. Makasih ya Bu Triastuti di Purworejo. Ya. Sekarang kita beralih ke Jalan Kaliurang. Wih, dekat rumah ini. Siap. Selamat malam semua. Saya Tante Rensi dari Jalan Kaliurang kilometer 7 mau nanya ke mas-masnya. Jika yang mau privat untuk membuat pesawat itu kita datang ke kantor atau kalian bisa juga kita undang ke rumah. Kita taunya bersih dari bahan-bahan disiapkan dari guru privatnya. Kita tinggal manut aja nominalnya berapa. Oh gitu. Langsung to the point gitu ya. Apa bisa gitu. Jadi pokoknya gini. Nomor rekening. Jadi intinya Smart Group ini datang ke peserta kantor, ini bisa ke tempatnya. Ya, bisa ya. Dan bahan-bahannya udah disiapin sama Smart. Yang mungkin jadi pertanyaan gini, ini perlu ruangan seberapa luas untuk menerbangkan? Atau halamannya, mungkin lapangan itu misalnya. Lapangan. Kalau untuk yang minimal aja ya. Kalau untuk yang F1 ya, untuk glider power, glider pemula itu mungkin ya sekitar 20 meter atau 30 meter luas ya. Panjangnya toh? Kalau di dalam rumah yang rumahnya agak besar sedikit bisa itu. Tapi kalau yang untuk F3 itu segede lapangan bola ya. Minimal ya. Seperti itu. Tapi kalau yang untuk yang lempar-lempar tangan, apalagi pakai rubber power itu 7 meter juga mungkin bisa ya. Sebesar lapangan bola badminton ya. Seperti itu. Masih bisa ya. Masih bisa. Ya. Apalagi atau yang rumahnya sawah boleh. Ini Mas Rahman ini mainnya di sawah melulu. Ya, rumahnya mewah, mepet sawah ya nih.
Makanya saya ikut tegang tuh, jangan-jangan nungsep itu. Yang nonton tegang. Yang main gimana coba? Ya. Oke. Tidak disarankan main di bisa mau sebelah datang aspal ke ya. kantor, kita datang ke rumahnya Ibu siapa tadi? Ibu Ya, Bapak Tante tadi? Rensi. Oh, Jadi mungkin Tante Rensi ini mengumpulkan ponakan-ponakannya atau anaknya atau boleh. gitu loh, jadi satu atau tetangga-tetangga gitu. Atau ya. Tante Rensi waktu ulang tahun misalkan. Pak Budi jadi MC ya. Dekorasinya ada di mana nanti? Oh iya, ND Decoration. Dodolan. Ada lapangan dekat rumah. Oh ya, Tante Oh. Rensi rumahnya kan di Jakal kilometer 7. Di sana ada lapangan juga. Oh, ya, bisa. ya. Jadi bisa Tante, Bisa sekali. Jadi ini apa para kru dari Smart Group ini bisa datang ya. Smart Extra ini bisa datang ke lokasi di mana ini ya peserta ini mau dilatih gitu ya. Ya bisa semua. Ya, nah pertanyaannya kan kalau ekstrakurikuler jelas ya 1 semester. Ada nggak sih paket-paket kilat? Nah, ini loh misalnya 1 kali datang aja gitu loh. Dengan durasi mungkin maksimum 2 jam misalnya seperti itu. Sebenarnya tuh bisa banget ya. Oh, bisa banget. Ya. Tapi untuk nanti kembali lagi soal ada budget ya dananya itu semakin cepat ya semakin agak berbeda dengan yang reguler ya. Karena ini kan kita persempit atau kita press ya waktunya yang dalam arti 4 atau 5 kali pertemuan kita press dari 2 jam itu bisa juga ya, atau mungkin gini, jadi kan nggak harus sampai atau tergantung permintaan mereka. Oh gitu. Bisa custom saya boleh. Gini, saya pengen yang glider pemula aja ya. Yang penting anak-anak happy lah bisa bikin pesawat sendiri gitu loh. Jadi nggak sampai ke F3 tadi ya. Oh bisa. Itu kalau itu kan jelas butuh waktu ya. Ngelatih di depan simulator aja mungkin lebih dari 10 jam gitu ya. Lama ya. Iya gitu loh. Nah kalau misalnya sekedar untuk fun ya, anak-anak suka kumpul gitu terus bikin pesawat terus mereka bisa terbangkan sendirian gitu. Kan ini bisa atau dibikin mungkin maksimum 1-2 jam lah, 1,5 jam atau 2 jam. Bisa. Itu tentu saja harganya terjangkau ya kalau seperti ini. Karena kan harganya murah, juga ilmunya mungkin ilmu-ilmu dasar lah gitu ya. Itu Tante Rensi ya yang sekali. ada di Jalan Kaliurang kilometer 7. Bisa Tante, silahkan nanti dihubungi, nanti kita akan sebutkan nomor HP yang bisa dihubungi di terakhir. Iya. Oke, ya. Makasih ya Tante. Kemudian ada Ibu Tumino, ini ibu-ibu semua loh. Assalamualaikum Mas Budi dan Mas narasumber, suaranya sasarannya untuk anak umur berapa tahun ya Mas ya? Ya mungkin cocok untuk cucu saya yang ada di komplek Adi Sucipto. Dekat kantor ini. Ya, Bu Tumino ini punya cucu yang ada di Blok O kalau nggak salah ya Bu. Atau blok apa ya dulu saya lupa ya Bu. Pernah nyebutin gitu. Oh iya. Bisa. Sebenarnya dari tingkat TK itu bisa, tapi nanti kalau tingkat TK itu kita arahkan untuk cara untuk merakit aja, menempel seperti itu yang simple. Ya, sudah jadi ya, ya sudah seperti jadi, itu. Tinggal dirakit aja. Ya, gitu. tapi kalau tingkat yang SD, yang kelas 3 apalagi kelas 3 ya ke atas itu sudah mulai nanti memotong sendiri. Membuat sendiri, memotong dengan ukuran-ukuran yang sudah kita formulakan ya. Seperti itu. Iya, gitu ya Bu Tumino. Bisa ya. Jadi TK bisa, tapi mungkin merakit dulu. Tapi kalau SD udah SD. Ini kira-kira umurnya berapa ya Bu Tumino? Umur cucunya gitu yang ada di Blok O atau di mana ya? Saya lupa. Tapi deket Adi Sucipto. Ada deket kantornya deket Blok O. Kantornya di perumahan Blok O Mojosari Baru. Oke, perumahan Mojosari Baru. Mojosari Baru. Potorono, Banguntapan, Bantul. Oke, Batu Retno ya di sana ya maksudnya Batu Retno, Potorono ya, Banguntapan, Bantul. Jadi ini dekat dengan Bu Tumino gitu. Cucunya Bu Tumino. Menarik sekali ya perbincangan pada malam hari ini, dan kayaknya kita butuh waktu yang lama karena masih banyak sebenarnya yang pengen saya gali, tapi waktu juga yang membatasi kita. Ini Om, satu lagi Om. Silakan. Di Smart
Group ini atau Smart Extra Air Modeling itu selain untuk reguler kelas yang hore-hore, kita punya juga kelas pelatihan khusus untuk menghadapi kompetisi nasional atau tingkat daerah. Jadi untuk yang advance ya, advance post advance gitu yang standar FASI dari Federasi Aerosport Indonesia. Ya, kalau sepak bola PSSI-nya ya seperti itu. Oke. Jadi kita Smart Group ini juga menyediakan melatih anak-anak yang mau ikut perlombaan menghadapi kejuaraan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh FASI tingkat pelajar. Itu kita bisa memfasilitasi lah seperti itu untuk melatih anak-anak supaya bisa berkompetisi di ajang nasional. Seperti itu. Ya, ini Bu Timlo cucunya SD dan TK ada di Blok M, kan dekat juga dengan Blok M. Ya. Makasih Bu Tumino. Ya. Oke. Oh, ini ada pertanyaan. Saya pikir ini tanya, ternyata salah masuk. Sebentar. Oke. Ya, ternyata beda. Saya pikir mau tanya, ternyata beda. Ya, untuk yang minta lagu nanti ya sudah jam 9. Ya, oke. Tadi saya janji ya untuk jam 9 ya. Untuk yang pengen bertanya-tanya lebih detail gitu, ada nomor HP yang bisa dihubungi? Mas Dili, monggo. 081 931 72 7537. Diulangi Mas Dili. 081 931 72 7537. Atau di IG kami nanti DM bisa di Smart Extra _Aeromodeling. Smart Extra _Aeromodeling. Ya. Kemudian kalau pengen yang lihat YouTube-nya, ada channel YouTube. Ya, Smart Extra TV ya. Smart Extra TV ya. Silakan like dan share dan juga subscribe. Gratis. Ya. Oke. Ya, Mas Rahmat, Mas Dili, terima kasih sekali atas ilmunya, atas inspirasi yang telah dibagi. Ini seru banget ya. Saya juga suka. Jadi ini salah satu obsesi yang belum kesampaian dalam hidup saya adalah punya pesawat aeromodeling. Tapi apapun itu kalian mengerjakan bisnis ini secara fun ya. Nah, betul. Itu yang paling penting. Kalau nggak fun nanti kok akan disentil sama Ko Martin. Ya kok ya. Oke, terima kasih Ko Martin juga atas ilmu-ilmunya yang telah dibagi tadi. Dan Star Lovers ya, seperti biasa ya, saya ingatkan ya, apapun bisnis Anda ya, lakukanlah bisnis Anda, jalankan bisnis Anda secara fun, karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Moga-moga pembicaraan kami pada malam hari ini menginspirasi untuk Anda, menginspirasi Anda semuanya. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Selasa depan dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Yang sudah saya janjikan tadi, insya Allah nanti semuanya dapat pesawat glider pemula dari Smart Group ya. Oke, nanti kita akan hubungi via WA ya. Kita akan ketemu lagi Selasa depan. Saya Budi Utomo pamit mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum.